Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan atau menjabarkan materi mengenai prevensi dalam kesehatan mental yang beranggotakan Aisyah Yulianti, Aulia Marini, Mila Nurfahla, Adela Maifristariantika, dan Sabila Amalia Hasna. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya, Mila Nurfahla. Selanjutnya, saya Mila Nurfahla akan membacakan mengenai promosi kesehatan mental. Jadi, promosi kesehatan mental adalah proses untuk meningkatkan kapasitas individu maupun masyarakat, termasuk individu yang mengalami kerentanan untuk dapat meningkatkan kontrol atas kehidupan, meningkatkan harga diri, keterampilan masalah, keterhubungan sosial, dan kesejahteraan. Berdasarkan WHO bahwa promosi kesehatan mental merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung dan mengizinkan individu melakukan penyesuaian gaya hidup yang sehat. WHO menjelaskan bahwa kebijakan kesehatan mental meliputi promosi kesehatan mental dan tidak terbatas pada sektor kesehatan, tetapi juga pendidikan, pekerjaan, peradilan, transportasi, dan juga lingkungan. Selanjutnya, tujuan promosi kesehatan mental. Yang pertama, menurunkan faktor resiko yang dimana individu mampu mengatasi tantangan hidup yang dialaminya, serta individu mampu mengelola emosi negatif sehingga individu dapat tumbuh menjadi individu yang resisten terhadap gangguan mental. Yang kedua, meningkatkan faktor protektif dengan meningkatkan kemampuan resiliensi individu, menemukan strategi coping yang tepat pada individu maupun komunitas, lalu meningkatkan kualitas hidup, rasa puas terhadap diri sendiri, kesejahteraan, dukungan sosial, keseimbangan antara kondisi fisik, sosial, dan psikologis, serta meningkatkan literasi terkait kesehatan mental. Yang terakhir ada menurunkan ketidakadilan yang muncul akibat adanya perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat, seperti gender, ras, usia, disabilitas mental maupun fisik, status pekerjaan, latar belakang budaya, orientasi seksual, serta kondisi geografis. Perbedaan tersebut seringkali memunculkan konflik dalam diri individu hingga dapat memperburuk kesehatan mental individu. Promosi kesehatan mental juga bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas bagi kesehatan mental individu, keluarga, organisasi, dan juga komunitas. Telah banyak difahami ya oleh beberapa orang bahwa makna sehat bukan sekedar tidak adanya gangguan mental atau penyakit. Kesehatan berpengaruh atas kapasitas orang untuk membentuk relasi interpersonal dan sosial, untuk berkomunikasi, dan juga berperasaan dan berpikir. Selanjutnya ada kaitan kondisi kesehatan mental individu dengan promosi kesehatan mental. Nah, di sini sudah terdapat gambar segitiga ke bawah ya teman-teman. Nah, berdasarkan gambar di PowerPoint, di mana semakin ke bawah itu segitiganya berbentuk kerucut. Nah, di kondisi paling bawah menunjukkan bahwa individu yang mengalami gangguan mental sebanyak 20%, yang dimana mereka membutuhkan penanganan khusus seperti psikoterapi maupun farmakologi. Di bagian tengah segitiga merupakan individu yang tidak memiliki gangguan mental, tetapi individu tersebut mungkin akan memiliki resiko memiliki gangguan mental karena dipengaruhi oleh pola asuh orang tua yang buruk, mengalami peristiwa traumatis, serta kesulitan menemukan strategi coping yang tepat. Lalu mungkin individu pernah mengalami bullying atau memiliki riwayat keluarga yang mengalami gangguan mental yang dapat diwariskan, sehingga individu membutuhkan tindakan pencegahan gangguan mental yang dapat dilakukan melalui asesmen, screening, maupun intervensi. Sedangkan pada bagian paling atas segitiga merupakan individu yang sehat, sehingga promosi kesehatan mental dapat dilakukan pada individu yang tidak teridentifikasi memiliki gangguan mental. Dengan tujuan dilakukannya promosi kesehatan mental ini untuk membangun resiliensi individu atau membentuk lingkungan sosial yang suportif. Selanjutnya saya Aulia Marini akan menjelaskan mengenai preventif premier. Apa itu preventif premier? Yaitu usaha yang lebih progresif lagi dalam usaha pencegahan kesehatan mental adalah dengan mencegah terjadinya suatu gangguan dalam masyarakat. Jika kesehatan mental masyarakat diproteksi sehingga tidak terjadi suatu gangguan, hal demikian ini akan lebih baik jika dibandingkan dengan melakukan penanganan setelah terjadi. Prevensi jenis ini disebut sebagai prevensi premier. Prevensi premier merupakan aktivitas yang didesain untuk mengurangi insidensi gangguan atau kemungkinan terjadi insiden dalam resiko. Tujuannya ada dua macam. Yang pertama, mengurangi resiko terjadinya gangguan mental, menunda atau menghindari munculnya gangguan mental. Jadi prevensi premier itu lebih ke arah pencegahan sebelum terjadinya gangguan kesehatan mental.
Sedangkan menurut Cowan, secara prinsipil prevensi premier dibatasi sebagai berikut. Pertama, prevensi harus lebih berorientasi pada kelompok masyarakat daripada secara individual, meskipun untuk beberapa aktivitas dapat merupakan kontak individual. Yang kedua, prevensi harus suatu kualitas dari faktor-faktor sebelumnya, yaitu ditargetkan pada kelompok yang belum mengalami gangguan. Yang ketiga, preventif primer harus disengaja yang bersandar pada dasar-dasar pengetahuan yang mendalam yang termanifestasi ke dalam program-program yang ditentukan untuk meningkatkan kesehatan psikologisnya atau mencegah perilaku maladaptif. Saya Sabila Amalia Hasna dengan NPM 2018-01-500-727 ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada preventif sekunder. Prevensi sekunder merupakan upaya yang dilakukan ketika masalah telah ada atau telah terjadi, tetapi tetap perlu ditangani untuk mengurangi gejala gangguan tersebut. Misalnya, telah terjadi kekerasan pada anak, maka anak tersebut membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dan pendampingan psikologis untuk memastikan kesehatan mentalnya. Saya Aisyah Yulianti dengan NPM 2018-01-500-734 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip prevensi. Dalam prinsip ini ada 9 bagian yang dikemukakan oleh Bloom mengenai karakteristik gerakan kesehatan mental masyarakat, yang mana gerakan ini dibedakan dari pendekatan-pendekatan klinis ortodoks. Pertama, prinsip prevensi ini menekankan pada praktik di masyarakat dibandingkan dengan lembaga khusus seperti rumah sakit jiwa. Yang kedua, berusaha untuk meningkatkan pelayanan dan program yang diarahkan kepada masyarakat secara keseluruhan dibandingkan terhadap pasien individual. Yang ketiga, pelayanan pencegahan ini diberikan sebagai prioritas tertinggi dibandingkan dengan usaha terapi lainnya. Yang keempat, yang mana petugas memberikan layanan tidak langsung seperti konsultasi, pendidikan mental, pelatihan, dan pembinaan pada masyarakat. Masyarakat ini termasuk dalam golongan guru, perawat kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Dibandingkan dengan bekerja secara langsung dengan pasien, dengan harapan ini dilakukan agar mencangkup jumlah populasi yang lebih besar. Yang kelima, ada strategi klinis yang inovatif yang dikembangkan agar dapat lebih cepat menemukan kebutuhan kesehatan mental untuk anggota masyarakat yang lebih besar cakupannya daripada yang sebelumnya. Misalkan seperti intervensi krisis. Lalu lebih menggunakan dasar-dasar rasional untuk mengembangkan program yang spesifik. Ini didasarkan atas analisis demografik masyarakat yang dilayani melalui kebutuhan kesehatan mental yang ditemukan dan identifikasi orang-orang yang berada pada risiko tinggi bagi munculnya gangguan tingkah laku. Yang ketujuh, dengan menggunakan tenaga-tenaga baru semi-profesional untuk melengkapi pelayanan yang diberikan oleh psikiater, psikologi klinis, dan perawat psikiatri. Dan prevensi ini ada ketertarikannya untuk mengendalikan masyarakat. Mengendalikan masyarakat di sini adalah dengan membangun masyarakat tersebut melalui program-program yang ada dalam bidang kesehatan mental. Yang terakhir, mengidentifikasi sumber-sumber stres yang terjadi atau yang ada dalam masyarakat dan tidak meremehkan terjadinya gangguan yang bersifat individual. Selanjutnya, tujuan dan sasaran dalam prevensi. Jadi ada 3 tujuan dalam prevensi, yang mana tujuan-tujuan dari prevensi ini adalah untuk mencegah agar jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan. Pertama, seperti gangguan mental untuk orang yang sehat.
Jadi prevensi ini dilakukan agar orang yang sehat itu tidak sampai mengalami gangguan mental. Dan yang kedua, agar orang yang mengalami gangguan ini tidak sampai tingkat lanjut atau menjadi lebih parah sehingga mengalami kecacatan. Dan yang ketiga adalah agar orang yang telah mengalami suatu gangguan tidak memiliki kecacatan yang menetap bagi dirinya. Kecacatan mental di sini adalah seperti kecacatan intelektual. Jadi dengan prevensi ini diharapkan orang yang mengalami suatu gangguan mental atau suatu gangguan tidak sampai kepada tahap mengalami kecacatan intelektual. Istilah rehabilitatif diartikan sebagai pemulihan. Yang dimaksud dengan rehabilitatif kesehatan atau upaya kesehatan. Rehabilitatif adalah suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita atau pasien yang sudah tidak menderita penyakit, agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial. Usaha rehabilitatif ini memerlukan bantuan dan pengertian dari seluruh anggota masyarakat untuk dapat mengerti dan memahami keadaan mereka, sehingga memudahkan mereka dalam proses penyesuaian diri dalam masyarakat dengan kondisinya yang sekarang ini. Rehabilitasi bagi bekas penderita terdiri dari hal berikut. Yang pertama, rehabilitasi fisik, yaitu agar penderita memperoleh perbaikan fisik semaksimal mungkin. Yang kedua, rehabilitasi mental, yaitu agar bekas penderita dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan. Yang ketiga, rehabilitasi sosial vokasional, yaitu agar bekas penderita menempati sesuatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir, rehabilitasi estetis, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengembalikan rasa keindahan dari bagian anggota tubuh walaupun fungsinya tidak bekerja seperti anggota tubuh aslinya. Rehabilitatif sebagai pendekatan pelayanan kesehatan tersebut di atas dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 12 sampai dengan angka 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut. Pelayanan kesehatan promotif yaitu suatu kegiatan dan serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif, yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif, yaitu suatu kegiatan dan serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Dan yang terakhir adalah pelayanan kesehatan rehabilitatif, yaitu kegiatan dan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.